Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina yatluna kitaballaha wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari halaqah taklim Masjid Al-Arqam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 27 bulan April tahun 2025, kita semua bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini, yang merupakan salah satu taman surga, majelis zikir, di mana Allah SWT akan membanggakan nama-nama kita di hadapan para makhluknya yang mulia, para malaikat, sehingga dengannya insya Allah kita akan terkenal di antara penghuni langit. Sampai saat kita kembali kepada Allah SWT, kita dipanggil, maka kita akan melalui berbagai tahap, dari dicabutnya ruh kita sampai kita masuk ke alam barzah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada kita dengan mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut, engkau jangan sedih. Jangan takut dengan apa yang akan dihadapi, dan jangan sedih dengan apa yang kita tinggalkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada engkau semua. Itulah bagi orang-orang yang selalu istiqomah menapaki ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sesuai dengan perintah Allah dan utusannya, ajaran-ajaran Islam, syariat yang paling mulia, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari rahimakumullah, ini sekiranya bisa menampilkan beberapa ayat, barangkali bisa disambungkan sebentar ini.
Ini cuma sebentar aja, nanti kan kita membaca beberapa ayat yang kita harap untuk membaca bersama-sama. Surat Al-Fatir, surat Fatir ayat yang ke-29 dibacanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melakukan berbagai rangkaian takarub kita kepada Allah SWT, dimulai kita melakukan sholat subuh secara berjamaah, di mana kita telah mendapatkan berbagai keutamaan yang diantaranya akan dicatat sholat sepanjang suntuk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sholla subha fi jama'atin ka'annahu sholatu lalail. Barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka akan dicatat sholat sepanjang malam. Begitu juga kita telah mendahului sholat subuh kita itu dengan sholat 2 rakaat, yaitu sholat fajar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, raqatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 sholat fajar yakni qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sebelumnya kita juga telah melakukan sholat malam kita bermunajat kepada Allah SWT, diteruskan dengan beristighfar, maka betapa kebaikan-kebaikan yang telah kita capai di hari ini tentunya banyak sekali. Setelah itu kita membaca Al-Quran, mentadarus, dan mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat yang mulia ini. Maka berbagai kebaikan insya Allah telah kita dapatkan. Kita berharap semoga semua itu diterima oleh Allah SWT. Lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Doa kita ini semoga Allah SWT mengabulkan. Itulah yang namanya rojak atau harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal orang yang berharap, yaitu mengharapkan tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi, yaitu dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Kita berharap kita bisa memahami ayat tersebut. Mari saya bacakan, kemudian kita baca bersama-sama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sebagai semangat sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatluna kitaballah. Ini kalau ada nun di tasdid itu bacaannya apa namanya itu? Dibaca apa? Gunnah. Bacaan gunnah itu ditahan antara 2 sampai 3 harokat. Harokat itu kan gerakan maknanya, artinya ketukan. Dibaca 2 sampai 3 ketukan. Nah, kenapa disebut gunnah? Ya. Gunnah itu kan maknanya dengung. Apa itu dengung? Yaitu suara yang keluar melalui hidung. Nah, sehingga saat kita mengucapkan inna, jika hidung kita dipencet, sebagai mesti tidak ada suaranya mesti. Semua ini kan karena suara itu melalui hidung. Innalladzina, ya, 3 ketukan. Innalladzina yatluna kitaballahi. Nah ini inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang yatluna mereka mentilawah kitab Allah yakni Al-Quran. Wa aqamu dan mereka mendirikan as-sholata salat. Wa anfaqu dan mereka menginfakkan. Nih, ada nun mati bertemu dengan fa itu dibaca apa nih? Dibaca ikhfa. Ya, ikhfa itu artinya samar-samar. Ya, dikatakan samar-samar itu karena idhar tidak, idgham juga tidak. Seolah-olah mau idhar tapi nyatanya tidak idhar. Seolah-olah mau jelas tapi tidak jelas. Seolah-olah mau masuk tapi tidak masuk. Nah, mau idgham tapi nyatanya tidak idgham. Sehingga saat kita mendengungkan, menahan bacaan nun, itu posisi lidah kita itu sudah pada huruf sesudahnya. Artinya saat kita mengucapkan angfa, nah itu posisi lidah kita sudah pada huruf fa. Itu namanya ikhfa itu. Sehingga ini ditahan ya. Berapa harokat? Ya 2 sampai 3. Wa anfaqu, ini ikhfa namanya. Kemudian ada mimma. Mimma itu asal kata dari min dan ma.
min dari ma apa yang. Mimma itu ada mim tasjid. Mim tasjid itu dibaca apa itu? Dibaca dengung juga. Apabila ada nun tasjid atau mim tasjid itu dibaca gunnah. Gunnah dibaca dengung. Gunnah musyaddadah. Ini ditahan sampai 3 ketukan. Mimma rozaqnahum itu qalqalah apa nama itu? Qalqalah sughra. Rozaqnahum. Itu ada mim mati rozaqnahum sirra. Itu mim mati bertemu dengan sin dibaca apa? Idhar. Idhar apa itu? Idhar syafawi. Kenapa dikatakan syafawi? Karena mim itu huruf bilabial, huruf bibir. Makhrajnya itu apa di mana? Di bibir. Syafawi. Rozaqnahum sirran wa alaniyah. Sirron tanwin bertemu dengan wawu apa namanya? Idgham bi gunnah. Sirran wa alaniyatay yarjuna. Tanwin bertemu dengan ya apa? Idgham. Yarjuna, ronya dibaca tebal ya. Yarjuna tijarotal itu bacaan apa itu? Idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Langca bacaan ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ya mari kita baca sekali lagi. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah. Ayo. Wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatsluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, wa aqamus sholata dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian dari apa yang razaqnahum telah kami rizkikan hum kepada mereka, sirron dengan diam-diam, wa alaniyatan dan terang-terangan, yarjuna mereka itulah orang yang mengharapkan, selalu berharap, tijarotan perdagangan, lantabur yang tidak akan merugi, tidak akan mangkrak, mesti lakunya. Dalam tafsir Mukhtasar, innalladzina yatsluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, yakni innalladzina yaqra'una kitab Allah, innalladzina yaqra'una kitab Allahi alladzi anzalna ala rasulina, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, alladzi anzalnahu yang telah kami menurunkannya, ala rasulina kepada utusan kami, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'maluna bima fihi dan melakukan bima apa yang fihi ada di dalamnya, mengamalkan isinya. Jadi makna yatsluna kitab Allah, mentilawah kitab Allah
dalam Mukhtasar fi Tafsir itu ada dua segi, yaitu membaca dan mengamalkan. Kenapa tidak membaca saja? Karena kata tilawah itu talayatslu tilawatan, itu maknanya apa? Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Madasannya adalah mengikuti. Sesungguhnya orang yang mengikuti kitab Allah, mengikuti kitab Allah di sini maksudnya adalah membaca dan melaksanakan kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu maksudnya wa atammu sholatan ala ahsani wajhin, menyempurnakan sholatnya dengan cara yang terbaik. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian kami rizki yang telah kami karuniakan kepada mereka, ala sabiliz zakah, dengan jalan membayar zakat, wa ghairiha, dan selainnya, khufyatan secara terang-terangan, secara diam-diam, wajahron, dan terang-terangan, yarjuna bi tilkal a'mal, mereka berharap dengan amalan-amalan itu tijaratan indallah, perdagangan di sisi Allah, lan taksud, yang tidak akan mangkrak. Tidak akan mangkrak itu artinya mesti lakunya. Lan taburo, lan taksud, wa tahlik, tidak akan mangkrak dan rusak. Nah ini tafsir Mukhtasar fi Tafsir. Sedangkan tafsir As-Sa'di, innalladzina yatsluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, ayattabi'unahu fi awamirihi fayamtasilunaha, yakni yattabi'unahu, mengikutinya. Orang-orang yang mentilawah kitab Allah itu maksudnya mengikutinya. Fi amawirihi, dalam perkara perintah-perintahnya, fayatamassalunaha, maka mereka mengikuti, mereka mentaatinya. Wa fi nawahi, pada larangan-larangannya, fayat rukunaha, mereka meninggalkannya. Wa fi akhbarihi, pada berita-beritanya, fayatasaddaqunaha, mereka membenarkannya. Wa ya'taqidunaha, dan meyakininya. Wala yuqaddimu alaihi ma khalafahu, dan tidak mendahulukan semua yang menyelisihinya. Minal aqwal, dari berbagai pendapat. Wa yasluna aidzon alfadhuhu, dan mengikuti juga alfadhuhu, lafal-lafalnya. Nah inilah mengikuti lafalnya, maksudnya adalah mentilawah yang biasa kita memahami makna ini. Bisa tala yatlu tilawatan, kan yang bisa kita pahami selama ini adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Sehingga ada musabaqoh tilawatil Quran, lomba tilawah Al-Quran, maksudnya yang kita pahami baru lomba membaca Al-Quran dengan cara yang baik, begitu saja. Maksudnya adalah yatlu aidon alfatuhu, mengikuti juga lafalnya, bidirosatihi, dengan mentadarusnya, wa ma'anihi, dan pada makna-maknanya, bitatabbu'iha, dengan menelitinya, wastikhrajiha, dan mengeluarkan maknanya. Itu makna tilawah itu seluas itu, makna tilawah itu. Jadi tilawah pertama ini, sehingga pertama kali yang berkaitan dengan tilawah, ya, kemarin itu ada pengajian Nuzul Quran oleh Bapak Zuhron, ya, itu mengatakan bahwa ciri-ciri orang tanda-tanda orang yang mencintai Al-Quran pertama adalah membacanya. Nah setelah membaca, kemudian kedua menghafalkannya. Setelah menghafalkan, kemudian mentadaburi maknanya, mendalami maknanya. Baru yang keempat melaksanakannya. Yang kelima baru mendakwahkannya. Itu adalah cara mentilawah Al-Quran.
Nah, dalam kaitannya dengan masalah tilawah Al-Quran, yang pertama adalah membacanya. Membaca itu dalam bahasa Arab itu qara'a yaqra'u qira'atan. Dan ini adalah diperintahkan ya sebagaimana firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra' di sini adalah membaca apa? Membaca Al-Quran itu. Juga Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan menjadi pensyafaat li ashabihi bagi orang yang membacanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah membaca, kalau kita memperhatikan juga, yaitu tadi saya membaca itu apa namanya, Bapak Profesor apa itu mengatakan bahwa langkah-langkah mencintai Al-Quran itu pertama adalah membaca terlebih dahulu, yakni membaca Al-Quran, kemudian setelah membaca baru yang kedua mentadaburi maknanya. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh siapa itu namanya Kiai Haji Abu Hurairah Abdus Salam LCMA mengatakan bahwa para sahabat ya, sahabat Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu pertama adalah minta pada Rasulullah SAW agar diajari 10 ayat. Setelah diajari 10 ayat, mereka berusaha memahami maknanya. Pertama adalah membaca, kemudian yang kedua memahami makna. Setelah memahami maknanya, mereka berusaha pertama adalah membaca, kemudian yang kedua paham, kemudian paham akan maknanya, kemudian setelah itu mendalaminya, baru mengamalkan. Nah, setelah mengamalkan yang kelima, langkah yang keempat ya, bukan lima, baru menghafalkan. Jadi menghafalkan itu merupakan cara akhir pala itu, bukan cara yang kedua. Artinya pertama adalah membaca, kemudian mentadaburi maknanya, mendalami, baru mengulang ya, mengamalkan, baru menghafalkan. Nah ini monggo cara yang mana ini? Yang jelas kita berusaha untuk terus mentilawah Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat juga termasuk mentilawah Al-Quran. Ya. Karena perintah untuk mendirikan sholat juga berada dalam Al-Quran. Sehingga maknanya apa? Perintah secara umum. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti Al-Quran, terutama mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa mimma rozaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharap tijaratan perdagangan lan tabur yang tidak akan merugi. Jamaah rahimakumullah, ya kata-kata yarjuna itu artinya mengharapkan atau roja. Roja itu merupakan salah satu ibadah hati. Perlu kita ketahui bahwa ibadah menurut Profesor Dr. Muhammad Haras itu bahwa ibadah itu ada beberapa macam, ada 4 macam itu. Pertama adalah ibadah qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah itu ibadah hati.
Ibadah hati dasar pokoknya adalah akidah tauhid. Sedangkan cabang-cabangnya adalah ada hub, ada cinta, khauf, tawakal, roja. Ini adalah ibadah hati dan lain-lain. Yang kedua adalah ibadah qauliyah, ibadah lisan, yaitu doa-doa apa yang kita ucapkan, itu adalah ibadah lisan. Yang ketiga adalah ibadah amaliyah badaniyah, yaitu bil jawarih, ibadah dengan anggota badan. Gerakan-gerakan kita ketika sholat, ya misalnya itu merupakan ibadah apa? Amaliyah badaniyah. Ibadah haji misalnya kan kebanyakan ibadah amaliyah badaniyah. Di samping di situ tentu ya ada ibadah lisannya, ada ibadah hatinya tentu ya. Yang berkaitan dengan niat, dengan merupakan ibadah hati. Yang keempat adalah ibadah apa? Ibadah maliyah. Nah, yang berkaitan dengan ibadah hati diantaranya adalah roja itu. Yarjuna tijarotan, lantabur mereka mengharap tijarah perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, itu ada kata yarju itu merupakan roja. Roja itu apa? An-nadru ila sangati rahmatillah, memandang akan luasnya rahmat Allah. Dengan memandang rahmatnya luas Allah, maka akan timbul harapan untuk mendapat rahmat dari Allah SWT. Itulah namanya roja. Wadituhul ya'as, lawan dari roja itu adalah al-ya'as, putus harapan atau putus asa. Wal ngamalu ala roja a'la minhu alal khauf, beramal atas roja ya, melakukan itu lebih tinggi daripada beramal karena takut belaka. Kita mengharapkan beramal beribadah karena berharap akan rahmat Allah, itu tingkatannya lebih tinggi daripada kita beramal karena takut akan siksa Allah. Kalau kita tidak melakukan, maka kita akan berdosa, akan mendapatkan siksa ya. Dengan kalau kita mengamalkan, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan surganya, akan dilindungi dan sebagainya. Itu tingkatan roja itu lebih tinggi daripada khauf. Kenapa? Li'annahu yurithu husnadzon, karena roja itu akan membekaskan pada diri kita husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dzonni abdi bi. Aku berserta persangkaan hambaku terhadapku. Yakni Allah akan menyertai kita dalam persangkaan kita. Semakin kita yakin akan rahmat Allah, semakin kita berharap akan ampunan Allah, akan karunia Allah, maka Allah akan semakin memberikan karunia yang besar, sebesar persangkaan kita terhadap Allah. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, roja ini ada dua tingkatannya. Wahwa darajatani. Roja ini ada dua tingkatan. Pertama, ulia tingkatan yang tinggi yaitu man amila ta'atan wa yarju thawaballah. Orang yang beramal melakukan ketaatan mengharap pahala dari Allah. Itu adalah tingkatan yang tinggi. Qalat Aisyah radhiyallahu anhu, Dewi Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ini bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Mereka orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Wa qulubuhum wajilat, sedang hati mereka takut. Mereka apa yang mencurahkan apa yang telah mereka curahkan. Sedangkan hati mereka takut. Huwaladzi yasriku wa yazni wa yasrabu al-khamra. Apakah dia yang mencuri, berzina dan minum khamar? Wa huwa yakhafullah azza wa jalla, dan ia takut pada Allah SWT. Nah, ketika Dewi Aisyah bertanya ya tentang ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat, itu surat Al-Mu'minun kalau tidak salah, itu ayat yang ke-60.
Allah berfirman, orang-orang yang telah mencurahkan apa yang telah mereka curahkan, melakukan apa yang telah mereka lakukan, sedang hati mereka takut, apakah mereka yang mencuri, berzina dan minum khamr, kemudian takut kepada Allah? Rasulullah mengatakan, menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan, tidak wahai putri As-Siddiq, yakni putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walakinnahum alladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun, akan tetapi mereka yang berpuasa, mereka bersolat, berpuasa dan bersedekah, wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka khawatir takut amalnya tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Itu. Yakni apa? Orang-orang yang telah melakukan kebaikan, berpuasa, bersedekah, sholat, dan khawatir amalnya tidak diterima. Nah, sebagaimana kita telah bulan Ramadan telah meninggalkan kita berapa hari yang lalu itu, 28 hari yang lalu. Nah, setelah itu kita berusaha semaksimal mungkin selama bulan Ramadan untuk melakukan bertakarub, bermunajat pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sekuat semampu kita. Setelah itu kita berharap agar amalan-amalan kita diterima. Satu dan yang lainnya saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan Anda. Siyamana wa siyamakum, puasakimu dan puasa Anda. Wa kullu amin wa antum bi khair, dan sepanjang tahun semoga engkau baik-baik saja. Itu doanya, kita saling berdoakan apa? Berharap agar amalan-amalan kita diterima. Itulah yang namanya rojak, harapan. Mengharap kata Allah SWT. Setelah kita melakukan itu, kemudian setelah itu apa? Kita tetap karena khawatir, ya, khawatir amal kita tidak diterima, sehingga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berjuang untuk beramal yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena di antara suksesnya, tanda-tanda diterimanya amalan kita adalah menumbuhkan amalan-amalan baik setelahnya. Kita lebih bersemangat lebih untuk berbuat baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah yang bersegera dalam hal melakukan kebagusan-kebagusan. Itu tingkat pertama, itu rojak tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ad-dunya. Ad-dunya itu tingkatan yang dekat, yang rendah. Adalah al-mudnibu taibu, orang yang pendosa, yang bertobat, yarju maghfiratallah, mengharapkan ampunan dari Allah. Itu tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang kedua ini sebagaimana firman Allah SWT, faman taba wa amila amalan solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa bertobat, ya, bertobat dengan betul-betul bertobat, mengharapkan ampunan Allah, kemudian wa amila amalan solihan, kemudian diikuti dengan amalan soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka dialah itulah orang yang bertobat dengan tobat yang sesungguhnya itu. Amal asi, adapun ahli maksiat, al musiru tariku li taubah, yang selalu berbuat maksiat, meninggalkan, tidak mau bertaubat, wayarju rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah, fahadha tamanni walaysa rojaan, inilah tamanni. Ya, orang ahli maksiat terus-menerus berbuat taubat, kemudian berprasangka baik, Gusti Allah kan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Pemurah, mengampuni. Enggak apa-apa kita berbuat dosa. Nanti kan Allah akan mengampuni. Nah, itu tamani, itu harapan-harapan kosong. Harapan-harapan kosong itu. Tobatnya tobat sambel, tidak tobat betul-betul. Nah, itu.
Fahadha tamani walaysa rojaan, ya tamani angan-angan belaka, bukan rojak. Wahada nau madmumun, macam ini adalah yang tercela. Wal aulani yang kedua mahmudani adalah terpuji. Yang kedua di depan itu yang terpuji. Yang kedua itu apa tadi? Orang yang berbuat baik, berpuasa, sholat, bersedekah, melakukan amal-amal baik, kemudian berharap diterima amalnya, berharap mendapatkan pahala, itu adalah rojak yang apa? Yang tertinggi. Rojak yang kedua adalah orang pendosa, berbuat maksiat, ya, melakukan mencuri dan lain sebagainya, kemudian bertobat pada Allah, kemudian diikuti perbuatan-perbuatan yang baik, ya, itu adalah tingkatan yang kedua. Sedangkan tingkatan yang terakhir yaitu ahli maksiat, tidak bertobat, terus-menerus berbuat dosa, namun berharap ampunan Allah, ini adalah apa itu? Tamani. Nah, inilah yang berkaitan dengan ayat tadi. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah. Mentilawah itu apa tadi? Membaca kitab Allah, qiraah. Kenapa disebut tilawah? Membaca itu disebut tilawah karena membaca Al-Quran itu harus dengan cara apa? Mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti guru kita yang ahli qiraah. Kemudian guru kita mengikuti gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat juga mengikuti cara membacanya sebagaimana Rasulullah SAW. Sehingga membaca Al-Quran itu juga merupakan ibadah mahdhah yang tata caranya sudah ditentukan. Bagaimana cara membaca gunnah, bagaimana membaca idhar, idgham, ikhfa. Itu cara membaca Al-Quran. Kalau membaca bahasa Arab tidak perlu dengan itu. Tapi kalau Al-Quran harus ada cara-cara tertentu. Sehingga membaca Al-Quran itu disebut tilawah itu. Dan istilah tilawah itu tidak digunakan untuk yang lain. Misalnya anak kita sedang membaca Quran, misalnya atau baca apa SMS itu, lagi chattingan itu sedang apa anak itu sedang mentilawah Quran, itu tidak. Tilawah itu untuk Al-Quran. Itu karena cara membacanya harus apa? Harus mengikuti. Nah, yang tilawah kan ittaba'ah yattabi'u ittiba'ah. Di samping mengikuti membacanya juga mengikuti dalam apa? Isinya. Nah, mengikuti isi Al-Quran. Ya, dengan cara apa? Supaya kita betul-betul orang mentilawah Al-Quran, yaitu pertama membaca Al-Quran, yang kedua memahami maknanya, yang ketiga melaksanakan, dan yang keempat baru menghafalkan. Lah para sahabat itu yang kaitannya dengan Al-Quran itu bertahap. Artinya tiap kali ingin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu belum berpindah, ya, dari pengkajian selanjutnya sebelum betul-betul merealisasikannya ini. Yakni membaca apa? Setiap kali belajar itu sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu dari Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab itu apa, para sahabat terutama itu belajar Al-Quran itu 10 ayat itu. 10 ayat, kemudian dibaca, dipahami, kemudian dilaksanakan, baru dihafalkan. Nah, kalau kita itu yang mana itu? Apa membaca dulu, baru menghafalkan, memahami, melaksanakan, mendakwahkan. Itu kemarin dari Ustadz Ar-Rafi itu. Jamaah rahimakumullah, ini masih 4 menit, barangkali ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Buat menurut lagi. Kalau tidak ada pertanyaan artinya sudah paham semua. Mari kita
Baca sekali lagi. Oh tidak, ya. Ini dari tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah itu qiraah lafziyah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Monggo. Oh niki. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, wa aqamus shalah, serta mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami karuniakan kepada mereka, sirron secara diam-diam, wa alaniyatan atau terang-terangan, yarjuna mereka itulah yang mempunyai rojak, berharap tijarotal lantabur, tijaroh perdagangan lantabur yang tidak akan mangkrak, mesti lakunya, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang telah saya sampaikan. Semoga sebagaimana doa kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua amalan kita, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Usikum nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari halaqah taklim Masjid Al-Arqam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Ahad tanggal 27 bulan April tahun 2025, kita semua bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini, yang merupakan salah satu taman surga, majelis zikir, di mana Allah SWT akan membanggakan nama-nama kita di hadapan para makhluknya yang mulia, para malaikat, sehingga dengannya insya Allah kita akan terkenal di antara penghuni langit. Sampai saat kita kembali kepada Allah SWT, kita dipanggil, maka kita akan melalui berbagai tahap, dari dicabutnya ruh kita sampai kita masuk ke alam barzah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada kita dengan mengucapkan alla takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut, engkau jangan sedih. Jangan takut dengan apa yang akan dihadapi, dan jangan sedih dengan apa yang kita tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada engkau semua. Itulah bagi orang-orang yang selalu istiqomah menapaki ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sesuai dengan perintah Allah dan utusannya, ajaran-ajaran Islam, syariat yang paling mulia, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari rahimakumullah, ini sekiranya bisa menampilkan beberapa ayat, barangkali bisa disambungkan sebentar ini. Ini cuma sebentar aja, nanti kan kita membaca beberapa ayat yang kita harap untuk membaca bersama-sama. Surat Al-Fatir, surat Fatir ayat yang ke-29 bacanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah,
bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita melakukan berbagai rangkaian takarub kita kepada Allah SWT, dimulai kita melakukan sholat subuh secara berjamaah, di mana kita telah mendapatkan berbagai keutamaan yang diantaranya akan dicatat sholat sepanjang suntuk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sholla subha fi jama'atin ka'annahu sholatul lail. Barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka akan dicatat sholat sepanjang malam. Begitu juga kita telah mendahului sholat subuh kita itu dengan sholat 2 rakaat, yaitu sholat fajar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, raqatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 sholat fajar yakni qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sebelumnya kita juga telah melakukan sholat malam kita bermunajat kepada Allah SWT, diteruskan dengan beristighfar, maka betapa kebaikan-kebaikan yang telah kita capai di hari ini tentunya banyak sekali. Setelah itu kita membaca Al-Quran, mentadarus, dan mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat yang mulia ini. Maka berbagai kebaikan insya Allah telah kita dapatkan. Kita berharap semoga semua itu diterima oleh Allah SWT. Lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Doa kita ini semoga Allah SWT mengabulkan. Itulah yang namanya roja atau harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal orang yang berharap, yaitu mengharapkan tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugi, yaitu dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Kita berharap kita bisa memahami ayat tersebut. Mari saya bacakan, kemudian kita baca bersama-sama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sebagai semangat sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Innalladzina yatsluna kitaballah. Ini kalau ada nun di tasdid itu bacaannya apa namanya itu? Dibaca apa? Gunnah. Bacaan gunnah itu ditahan antara 2 sampai 3 harokat. Harokat itu kan gerakan maknanya, artinya ketukan. Dibaca 2 sampai 3 ketukan. Nah, kenapa disebut gunnah? Ya. Gunnah itu kan maknanya dengung. Apa itu dengung? Yaitu suara yang keluar melalui hidung. Nah, sehingga saat kita mengucapkan inna, jika hidung kita dipencet, sebagai mesti tidak ada suaranya mesti. Semua ini kan karena suara itu melalui hidung. Innalladzina, ya, 3 ketukan. Innalladzina yatsluna kitaballahi. Nah ini inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang yatsluna mereka mentilawah kitab Allah yakni Al-Qur'an. Wa aqamu dan mereka mendirikan as-sholata salat. Wa anfaqu dan mereka menginfakkan. Nih, nun mati bertemu dengan fa itu dibaca apa nih? Dibaca ikhfa. Ya, ikhfa itu artinya samar-samar. Ya, dikatakan samar-samar itu karena idhar tidak, idgham juga tidak. Seolah-olah mau idhar tapi nyatanya tidak idhar. Seolah-olah mau jelas tapi tidak jelas. Seolah-olah mau masuk tapi tidak masuk. Nah, mau idgham tapi nyatanya tidak idgham. Sehingga saat kita mendengungkan, menahan bacaan nun, itu posisi lidah kita itu sudah pada huruf sesudahnya. Artinya saat kita mengucapkan angfa, nah itu posisi lidah kita sudah pada huruf fa. Itu namanya ikhfa itu. Sehingga ini ditahan ya. Berapa harokat? Ya 2 sampai 3. Wa anfaqu, ikhfa namanya. Kemudian ada mimma. Mimma itu asal kata dari min dan ma. Min dari ma apa yang. Mimma itu ada mim tasjid. Mim tasjid itu dibaca apa itu? Dibaca dengung juga. Apabila ada nun tasjid atau mim tasjid itu dibaca gunnah. Gunnah dibaca dengung. Gunnah musyaddadah. Ini ditahan sampai 3 ketukan. Mimma rozaqnahum. Itu qalqalah apa nama itu? Qalqalah sughra. Rozaqnahum. Itu ada mim mati rozaqnahum sirra. Itu mim mati bertemu dengan sin dibaca apa? Idhar. Idhar apa itu? Idhar syafawi. Kenapa dikatakan syafawi? Karena mim itu huruf bilabial, huruf bibir. Makhrajnya itu apa di mana? Di bibir. Syafawi. Rozaqnahum sirran wa alaniyah. Sirron tanwin bertemu dengan wawu apa namanya? Idgham bi gunnah.
sirraw wa ala niyatai yarjuna. Tanwir bertemu dengan ya apa? Idgham. Yarjuna, ronya dibaca tebal ya. Yarjuna tijarotal tijarotal itu baca apa itu? Idgham bila gunah masuk tanpa dengung. Langca bacaan ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ya mari kita baca sekali lagi. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalah. Ayo. Wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatsluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, wa aqamus sholata dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian dari apa yang razaqnahum telah kami rizkikan hum kepada mereka, sirron dengan diam-diam, wa alaniyatan dan terang-terangan, yarjuna mereka itulah orang yang mengharapkan, selalu berharap, tijarotan perdagangan, lantabur yang tidak akan merugi, tidak akan mangkrak mesti lakunya. Dalam tafsir Mukhtasar, innalladzina yatsluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, yakni innalladzina yaqra'una kitab Allah, innalladzina yaqra'una kitab Allahi alladzi anzalna ala rasulina, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, alladzi anzalnahu yang telah kami menurunkannya, ala rasulina kepada utusan kami, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'maluna bima fihi dan melakukan bima apa yang fihi ada di dalamnya, mengamalkan isinya. Jadi makna yatsluna kitab Allah, mentilawah kitab Allah, dalam Mukhtasar fi Tafsir itu ada dua segi, yaitu membaca dan mengamalkan. Kenapa tidak membaca saja? Karena kata tilawah itu tala yatslu tilawatan, itu maknanya apa? Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Madasanya adalah mengikuti. Sesungguhnya orang yang mengikuti kitab Allah, mengikuti kitab Allah di sini maksudnya adalah membaca dan melaksanakan kitab Allah. Wa aqamus shalah dan mendirikan salat. Mendirikan salat itu maksudnya wa atammu sholatan ala ahsani wajhin. Menyempurnakan salatnya dengan cara yang terbaik. Wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian kami rizki yang telah kami karuniakan kepada mereka, ala sabili zakah dengan jalan membayar zakat, wa ghairiha dan selainnya, khufyatan secara terang-terangan, secara diam-diam,
wajahron dan terang-terangan, yarjuna bitilkal a'mal, mereka berharap dengan amalan-amalan itu tijaratan indallah, perdagangan di sisi Allah, lan taksud yang tidak akan mangkrak. Tidak akan mangkrak itu artinya mesti lakunya. Lantaburo lantaksud watahlik, tidak akan mangkrak dan rusak. Nah ini tafsir mukhtasar fi tafsir. Sedangkan tafsir As-Sa'di, innalladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, ayat tabi'unahu fi awamirihi fayamtasilunaha, yakni yattabi'unahu, mengikutinya. Orang-orang yang mentilawah kitab Allah itu maksudnya mengikutinya. Fi amawirihi, dalam perkara perintah-perintahnya, fayatamassalunaha, maka mereka mengikuti, mereka mentaatinya. Wa fi nawahi, pada larangan-larangannya, fayatrukunaha, mereka meninggalkannya. Wa fi akhbarihi, pada berita-beritanya, fayatasoddakunaha, mereka membenarkannya. Wa ya'taqidunaha, dan meyakininya. Wala yuqaddimu alaihi ma khalafahu, dan tidak mendahulukan semua yang menyelisihinya. Minal aqwal, dari berbagai pendapat. Wayasluna aidzon alfadhuhu, dan mengikuti juga alfadhuhu, lafal-lafalnya. Nah inilah mengikuti lafalnya, maksudnya adalah mentilawah yang biasa kita memahami makna ini. Bisa tala yatlu tilawatan, kan yang bisa kita pahami selama ini adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Sehingga ada musabaqah tilawatil Quran, lomba tilawah Al-Quran, maksudnya yang kita pahami baru lomba membaca Al-Quran dengan cara yang baik, begitu saja. Maksudnya adalah yatlu aidon alfadhuhu, mengikuti juga lafalnya, bidirosatihi, dengan mentadarusnya, wa ma'anihi, dan pada makna-maknanya, bitatabu'iha, dengan menelitinya, wastikhrojiha, dan mengeluarkan maknanya. Itu makna tilawah, itu seluas itu makna tilawah itu. Jadi tilawah pertama ini, sehingga pertama kali yang berkaitan dengan tilawah, ya, kemarin itu ada pengajian Nuzul Quran oleh Bapak Zuhron, ya, itu mengatakan bahwa ciri-ciri orang tanda-tanda orang yang mencintai Al-Quran pertama adalah membacanya. Nah setelah membaca, kemudian kedua menghafalkannya. Setelah menghafalkan, kemudian mentadaburi maknanya, mendalami maknanya. Baru yang keempat melaksanakannya. Yang kelima baru mendakwahkannya. Itu adalah cara mentilawah Al-Quran. Nah dalam kaitannya dengan masalah tilawah Al-Quran, yang pertama adalah membacanya. Membaca itu dalam bahasa Arab itu qara'a yaqra'u qira'atan. Dan ini adalah diperintahkan, ya, sebagaimana firman Allah, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra' di sini adalah membaca Membaca Al-Quran itu. Juga Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan menjadi pensyafaat li ashabihi, bagi orang yang membacanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah membaca, kalau kita memperhatikan juga, yaitu tadi saya membaca itu Bapak Profesor itu mengatakan bahwa langkah-langkah mencintai Al-Quran
Itu pertama adalah membaca terlebih dahulu, yakni membaca Al-Quran. Kemudian setelah membaca, baru yang kedua mentadaburi maknanya. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh siapa itu namanya, Kiai Haji Abu Hurairah Abdus Salam LCMA mengatakan bahwa roh para sahabat, ya, sahabat Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu pertama adalah minta pada Rasulullah SAW agar diajari 10 ayat. Setelah diajari 10 ayat, mereka berusaha memahami maknanya. Pertama adalah membaca, kemudian yang kedua memahami makna. Setelah memahami maknanya, mereka berusaha pertama adalah membaca, kemudian yang kedua paham, kemudian paham akan maknanya, kemudian setelah itu mendalaminya, baru mengamalkan. Nah, setelah mengamalkan yang kelima, langkah yang keempat, ya, bukan lima, baru menghafalkan. Jadi menghafalkan itu merupakan cara akhir pala itu, bukan cara yang kedua. Artinya pertama adalah membaca, kemudian mentadaburi maknanya, mendalami, baru mengulang, ya, mengamalkan, baru menghafalkan. Nah, ini monggo cara yang mana ini? Yang jelas kita berusaha untuk terus mentilawah Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat juga termasuk mentilawah Al-Quran. Ya. Karena perintah untuk mendirikan sholat juga berada dalam Al-Quran. Sehingga maknanya apa? Perintah secara umum. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti Al-Quran, terutama mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa mimma rozaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharap tijaratan perdagangan lan tabur yang tidak akan merugi. Jamaah rahimakumullah, ya, kata-kata yarjuna itu artinya mengharapkan atau roja. Roja itu merupakan salah satu ibadah hati. Perlu kita ketahui bahwa ibadah menurut Profesor Dr. Muhammad Haras itu bahwa ibadah itu ada beberapa macam, ada 4 macam itu. Pertama adalah ibadah qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah itu ibadah hati. Ibadah hati dasar pokoknya adalah akidah tauhid. Sedangkan cabang-cabangnya adalah ada hub, ada cinta, khauf, tawakal, roja. Ini adalah ibadah hati dan lain-lain. Yang kedua adalah ibadah qauliyah, ibadah lisan, yaitu doa-doa apa yang kita ucapkan, ya, itu adalah ibadah lisan. Yang ketiga adalah ibadah amaliyah badaniyah, yaitu bil jawarih, ibadah dengan anggota badan. Gerakan-gerakan kita ketika sholat, ya, misalnya itu merupakan ibadah apa? Amaliyah badaniyah. Ibadah haji misalnya dengan kebanyakan ibadah amaliyah badaniyah. Di samping di situ tentu, ya, ada ibadah lisannya, ada ibadah hatinya tentu, ya, yang berkaitan dengan niat, dengan merupakan ibadah hati. Yang keempat adalah ibadah apa? Ibadah maliyah. Nah, yang berkaitan dengan ibadah hati diantaranya adalah roja, itu yarjuna tijarotan lan tabur, mereka mengharap tijarah perdagangan yang tidak akan rugi.
Nah itu di ada kata yarju itu merupakan rojak. Rojak itu apa? An-nadru ila sangati rahmatillah. Memandang akan luasnya rahmat Allah. Dengan memandang rahmatnya luas Allah, maka akan timbul harapan. Harapan untuk mendapat rahmat dari Allah SWT. Itulah namanya rojak. Wadituhul ya'as, lawan dari rojak itu adalah al-ya'as. Putus harapan atau putus asa. Wal ngamalu ala roja a'la minhu alal khauf, beramal atas roja ya, melakukan itu lebih tinggi daripada beramal karena takut belaka. Kita mengharapkan beramal beribadah karena berharap akan rahmat Allah, itu tingkatannya lebih tinggi daripada kita beramal karena takut akan siksa Allah. Kalau kita tidak melakukan, maka kita akan berdosa, akan mendapatkan siksa. Ya, dengan kalau kita mengamalkan, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan surganya, akan dilindungi dan sebagainya. Itu tingkatan roja itu lebih tinggi daripada khauf. Kenapa? Li'annahu yurithu husnadzon, karena roja itu akan membekaskan pada diri kita husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dzonni abdi bi. Aku berserta persangkaan hambaku terhadapku. Yakni Allah akan menyertai kita dalam persangkaan kita. Semakin kita yakin akan rahmat Allah, semakin kita berharap akan ampunan Allah, akan karunia Allah, maka Allah akan semakin memberikan karunia yang besar, sebesar persangkaan kita terhadap Allah. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, roja ini ada dua tingkatannya. Wahwa darajatani. Roja ini ada dua tingkatan. Pertama, ulia tingkatan yang tinggi yaitu man amila ta'atan wa yarju thawaballah. Orang yang beramal melakukan ketaatan mengharap pahala dari Allah. Itu adalah tingkatan yang tinggi. Qalat Aisyah radhiyallahu anhu, Dewi Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ini bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Mereka orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Wa qulubuhum wajilat, sedang hati mereka takut. Mereka apa yang mencurahkan apa yang telah mereka curahkan. Sedangkan hati mereka takut. Huwaladzi yasriku wa yazni wa yasrabu al-khamra. Apakah dia yang mencuri, berzina dan minum khamar? Wa huwa yakhafullah azza wa jalla, dan ia takut pada Allah SWT. Nah, ketika Dewi Aisyah bertanya ya tentang ayat waladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat, itu surat Al-Mu'minun kalau tidak salah, itu ayat yang ke-60. Allah berfirman, orang-orang yang telah mencurahkan apa yang telah mereka curahkan, melakukan apa yang telah mereka lakukan, sedang hati mereka takut, apakah mereka yang mencuri, berzina dan minum khamr kemudian takut kepada Allah? Rasulullah mengatakan, menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan, tidak wahai putri As-Siddiq, yakni putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walakinnahum alladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka yang berpuasa, mereka bersolat, berpuasa dan bersedekah, wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka khawatir, takut amalnya tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Itu. Yakni apa? Orang-orang yang telah melakukan kebaikan, berpuasa, bersedekah, sholat, dan khawatir amalnya tidak diterima. Nah, sebagaimana kita telah
bulan Ramadan telah meninggalkan kita berapa hari yang lalu itu 28 hari yang lalu. Nah setelah itu kita berusaha semaksimal mungkin selama bulan Ramadan untuk melakukan bertakarub, bermunajat pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sekuat semampu kita. Setelah itu kita berharap agar amalan-amalan kita diterima. Satu dan yang lainnya saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan Anda. Siyamana wa siyamakum, puasa kimu dan puasa Anda. Wa kullu amin wa antum bi khair, dan sepanjang tahun semoga engkau baik-baik saja. Itu doanya, kita saling mendoakan apa? Berharap agar amalan-amalan kita diterima. Itulah yang namanya rojak, harapan, mengharap kata Allah SWT. Setelah kita melakukan itu, kemudian setelah itu apa? Kita tetap karena khawatir, ya, khawatir amal kita tidak diterima, sehingga kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berjuang untuk beramal yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena di antara suksesnya, tanda-tanda diterimanya amalan kita adalah menumbuhkan amalan-amalan baik setelahnya. Kita lebih bersemangat, lebih untuk berbuat baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah yang bersegera dalam hal melakukan kebagusan-kebagusan. Itu tingkat pertama, itu rojak tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ad-dunya. Ad-dunya itu tingkatan yang dekat, yang rendah. Adalah al-mudnibu taibu, orang yang pendosa, yang bertobat, yarju maghfiratallah, mengharapkan ampunan dari Allah. Itu tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang kedua ini sebagaimana firman Allah SWT, faman taba wa amila amalan solihan wa amilan solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa bertobat, ya, bertobat dengan betul-betul bertobat, mengharapkan ampunan Allah, kemudian wa amilan amalan solihan, kemudian diikuti dengan amalan soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Maka dialah itulah orang yang bertobat dengan tobat yang sesungguhnya itu. Amal asi, adapun ahli maksiat, al musiru tariku li taubah, yang selalu berbuat maksiat, meninggalkan, tidak mau bertaubat, wa yarju rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah, fahadha tamanni wa laysa rojaan, inilah tamanni. Ya, orang ahli maksiat terus-menerus berbuat taubat, kemudian berprasangka baik, Gusti Allah kan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Pemurah, mengampuni. Enggak apa-apa kita berbuat dosa. Nanti kan Allah akan mengampuni. Nah, itu tamani, itu harapan-harapan kosong. Harapan-harapan kosong itu. Tobatnya tobat sambel, tidak tobat betul-betul. Nah, itu. Fahadha tamani walaysa rojaan, ya tamani angan-angan belaka, bukan rojak. Wahada nau madmumun, macam ini adalah yang tercela. Wal aulani yang kedua, mahmudani adalah terpuji. Yang kedua di depan itu yang terpuji. Yang kedua itu apa tadi? Orang yang berbuat baik, berpuasa, sholat, bersedekah, melakukan amal-amal baik, kemudian berharap diterima amalnya, berharap mendapatkan pahala. Itu adalah rojak yang apa? Yang tertinggi. Rojak yang kedua adalah orang pendosa, berbuat maksiat, ya, melakukan mencuri dan lain sebagainya, kemudian bertobat pada Allah, kemudian diikuti perbuatan-perbuatan yang baik, ya, itu adalah tingkatan yang kedua. Sedangkan tingkatan yang terakhir yaitu ahli maksiat, tidak bertobat, terus-menerus berbuat dosa, namun berharap ampunan Allah, ini adalah apa itu? Tamani. Nah, inilah yang berkaitan dengan ayat tadi,
Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah. Mentilawah itu apa tadi? Membaca kitab Allah, qiraah. Kenapa disebut tilawah? Membaca itu disebut tilawah karena membaca Al-Qur'an itu harus dengan cara apa? Mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti guru kita yang ahli qiraah. Kemudian guru kita mengikuti gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat juga mengikuti cara membacanya sebagaimana Rasulullah SAW. Sehingga membaca Al-Quran itu juga merupakan ibadah mahdhah yang tata caranya sudah ditentukan. Bagaimana cara membaca gunnah, bagaimana membaca idhar, idgham, ikhfa. Itu cara membaca Al-Quran. Kalau membaca bahasa Arab tidak perlu dengan itu. Tapi kalau Al-Quran harus ada cara-cara tertentu. Sehingga membaca Al-Quran itu disebut tilawah itu. Dan istilah tilawah itu tidak digunakan untuk yang lain. Misalnya anak kita sedang membaca Quran, misalnya atau baca SMS itu. Lagi chattingan ini sedang apa anak itu sedang mentilawah Quran itu tidak. Tilawah itu untuk Al-Quran kan. Itu karena cara membacanya harus apa? Harus mengikuti. Nah, tilawah kan ittaba'ah yattabi'u ittiba'ah. Di samping mengikuti membacanya juga mengikuti dalam apa? Isinya. Nah, mengikuti isi Al-Qur'an. Ya, dengan cara apa? Supaya kita betul-betul orang mentilawah Al-Qur'an, yaitu pertama membaca Al-Qur'an, yang kedua memahami maknanya, yang ketiga melaksanakan, dan yang keempat baru menghafalkan. Lah para sahabat itu yang kaitannya dengan Al-Quran itu bertahap. Artinya tiap kali ingin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu belum berpindah ya, dari pengkajian selanjutnya sebelum betul-betul merealisasikannya ini. Yakni membaca apa? Setiap kali belajar itu sebagaimana dalam hadis yaitu dari Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab itu para sahabat terutama itu belajar Al-Quran itu 10 ayat itu. 10 ayat kemudian dibaca, dipahami, kemudian dilaksanakan baru dihafalkan. Nah, kalau kita itu yang mana itu apa? Membaca dulu baru menghafalkan, memahami, melaksanakan, mendakwahkan. Itu kemarin dari Ustadz Ar-Rafi itu. Jamaah rahimakumullah. Ini masih 4 menit, barangkali ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Buat menurut lagi. Kalau tidak ada pertanyaan artinya sudah paham semua. Mari kita baca sekali lagi. Oh tidak, ya. Ini dari tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah itu qiraah lafziyah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Monggo. Oh niki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah
wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Innalladzina yatsluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, wa aqamus shalah, serta mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami karuniakan kepada mereka, sirron, secara diam-diam, wa alaniyatan, atau terang-terangan, yarjuna, mereka itulah yang mempunyai rojak, berharap, tijarotal lantabur, tijaroh perdagangan lantabur yang tidak akan mangkrak, mesti lakunya, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang telah saya sampaikan. Semoga sebagaimana doa kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua amalan kita, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Usikum nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.